Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali di 95.1 Top FM, Radio Inspirasi Kita Semua. Dan Tomania kali ini bersama Sabet ya, dalam edisi Radio Podcast Inspirasi Hikmah Ramadan Live Talk Spesial. Hari ini bersama dengan Mandua Brebes. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber hari ini ada Bapak Rosihun SPDI ya Pak ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Sebelumnya Sabet sudah berjumpa dengan Pak Rosihun berarti di tahun kemarin ya, di Ramadan tahun kemarin, di acara Inspirasi Hikmah Ramadan juga. Dan Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali dalam keadaan yang insya Allah sehat ya Pak ya. Yeah. Oke, selamat sore Bapak. Sore. Ya, boleh didekatkan lagi mikrofonnya. Iya, biar lebih kedengeran. Oke, iya. Oke, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Oke, Bapak, hari ini rencananya kita akan sedikit membahas terkait dengan materi cabang-cabang iman ya Pak ya. Nah, ini termasuk hal yang bisa dibilang masih asing bagi sebagian orang, termasuk juga Sabet. Tapi sebelum kita nanti melangkah ke materi yang akan Bapak sampaikan, Sabet ingin mengenalkan terlebih dahulu partner Sabet di sore hari ini. Ada Winarsi. Halo Wina. Halo Kak. Iya, Wina ini salah satu siswi Mandua Brebes juga ya Win ya. Yang insya Allah hari ini akan menemani Sabet sebagai radio host di acara Live Talk sore ini. Oke, masih deg-degan gak sih? Enggak ya? Enggak. Oke. Alhamdulillah udah gak deg-degan ya. Sekarang saatnya mungkin untuk pemateri sedikit memaparkan terkait dengan materinya ya Pak ya, tentang cabang-cabang iman. Persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma bis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa Radio Top FM dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita sejenak memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang kepadanya lah kita memohon pertolongannya, yang maha welas asih kepada hamba-hambanya, yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat paling agung dan paling berharga bagi kehidupan kita, yakni nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita akan memperoleh kedudukan yang terhormat, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, serta memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner, sang pemimpin sejati yang memiliki kepribadian yang agung dan mulia, yang memiliki cinta kasih dan kelembutan hati kepada umatnya, yang telah menyelamatkan kehidupan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, yakni dengan adanya ajaran agama Islam, agama yang akan membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya
wa sa'idun fil akhirah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Iman secara etimologi memiliki arti pengakuan atau pembenaran. Sedang iman secara terminologi berarti pembenaran dengan hati secara yakin dan tidak bercampur keraguan. Pengakuan dengan lidah dan dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Muslimin muslimat rahimakumullah, para pecinta dan para penggemar radio Top FM dimanapun berada. Ajaran iman yang kita ketahui memiliki 6 sendi. Ternyata ajaran iman tersebut memiliki 77 cabang yang harus kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu 77 cabangnya. Yang paling utama dari cabang-cabang tersebut adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Malu adalah satu cabang dari iman, diriwayatkan oleh Al-Muhaddisun. Demikian prolog pada Talkshow pada kesempatan di sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Rosihun ya Pak ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan materi yang telah dibawakan tadi, mungkin karena kita masih awam banget ya Wim ya. Mungkin kita akan bertanya terlebih dahulu ke Bapak terkait dengan kenapa sih orang itu harus mengetahui yang namanya cabang-cabang iman gitu Pak. Maksudnya kalau misalkan di cabang-cabangin itu berarti kan mungkin ada harapan bahwa biar orang tuh fokus terhadap cabang-cabang tersebut, kayak gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak urgensi orang tuh harus mengetahui yang namanya cabang-cabang iman ini? Karena iman itu tidak hanya sebatas dibenarkan atau membenarkan di dalam hati, tapi membutuhkan pembuktian. Kalau kita gambarkan, iman itu laksana akar yang kuat. Dari akar yang kuat itulah akan tumbuh batang. Yang batang itu akan menumbuhkan cabang-cabang. Dari cabang-cabang itulah akan menumbuhkan ranting-ranting. Dari ranting-ranting itulah akan tumbuh dedaunan dan akan menumbuhkan buah-buahan. Itulah keimanan yang sejati, tidak hanya dibenarkan, diyakini di dalam hati, tetapi harus diucapkan dalam lisan kita, lalu kemudian diamalkan dalam perbuatan nyata. Seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, setelahnya ada konsekuensi logis iman tersebut. Wina, ada yang mau ditanyain nggak Win? Oh ya Pak,
Apa aja sih yang termasuk cabang-cabang iman ini yang sangat dekat gitu kaitannya dengan masyarakat gitu Pak? Pada kesempatan sore hari ini, saya selaku pemateri akan mengutip keterangan dari kitab Qomiyut Tughyan, di mana itu adalah merupakan ulasan dari kitab Syu'bul Iman, yang merupakan syair-syair atau bait-bait yang kemudian diulas, diperjelas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syair-syair itu kalau boleh saya sampaikan, yang pertama, amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin bi rabbika. Yang pertama, cabang-cabang dari keimanan kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wal malaiki, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga wal kutubi, beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Wal anbiya, dan beriman kepada para nabi dan para rasul. Wa biyaumi yafnal alam, dan beriman pula terhadap akan kehancuran alam semesta ini yang kemudian dikenal dengan yaumul qiyamah. Itu bait yang pertama. Selanjutnya bait yang kedua adalah wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu. Yang keenam adalah, cabang iman yang keenam adalah mengimani akan adanya hari kebangkitan. Adapun cabang yang ketujuh adalah meyakini dan mengimani terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu. Kita beriman pula terhadap akan dikumpulkannya seluruh umat manusia, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Cabang yang kesembilan adalah mengimani terhadap surganya Allah, di mana surga itu adalah tempat kembalinya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu, juga mempercayai dan meyakini terhadap keberadaan neraka, di mana neraka itu adalah tempat kembalinya orang-orang kafir yang durjana dan durhaka kepada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahbub ilahaka hak alima iqabih. Adapun yang kesembilan adalah, yang kesepuluh adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hab alima iqabihi, lalu kemudian takut terhadap siksanya. Wali rahmati rju tawakalan ya muslimu. Kemudian yang ke-13 adalah mengharapkan rahmatnya. Lalu kemudian yang ke-13 adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahbub nabiyaka sum'addim qadrah wabhil bidinika ma yura bika ma'samu. Adapun cabang iman yang ke-14 adalah kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-15 adalah mengagungkan derajatnya, karena Rasulullah itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lalu kemudian yang ke-16 adalah bakhil terhadap agama kita. Adapun cabang iman yang ke-17 adalah watlub li'ilmin summa lakinhul wara. Yang ke-17 adalah kita mencari ilmu kapanpun, dimanapun. Summa lakinhu,
Yang ke-18 adalah mengajarkannya. Setelah kita memiliki banyak ilmu, maka tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, kita sebarkan ilmu kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Addim kalamar rabbi wadhur tu'samu. Adapun cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan firman-Nya Allah, mengagungkan kalamullah Al-Quranul Karim. Wadhur tu'samu. Adapun yang ke-20 adalah kita bersusuci. Apakah itu wudu, mandi, dan seterusnya. Karena toharah itu adalah sebagai syarat mutlak diterimanya ibadah kita. Barangkali itu dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti di sesi berikutnya bisa kita teruskan. Oke, kalau dari cabangnya sebenarnya banyak sekali ya Pak ya. Tadi sebelum kita mulai talkshow, Pak Rosihun sudah sedikit mengobrol gitu dengan Sabe dan juga Wina gitu, bahwa cabang-cabang ini berarti lebih dari 20 ini lebih ya Pak ya. Cuma kayaknya nggak akan selesai kalau kita ulas sampai sekarang kayak gitu. Nah, di antaranya tadi ada mencintai Nabi Muhammad gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kalau menurut Bapak, hal apa sih Pak yang mungkin bisa dibenarkan ketika orang itu bisa dibilang benar-benar mencintai nabinya gitu Pak? Apakah hanya dengan memposting sholawat saja atau seperti apa? Mungkin ada kiat-kiat dari Bapak. Mencintai Rasulullah itu banyak cara. Tetapi yang paling prinsip dan yang paling urgen adalah kita meneladani terhadap perilaku, tutur kata, dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah dawuh di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lalu di lain ayat Allah juga memuji tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Praktis Rasulullah itu adalah figur ideal untuk bisa kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita semuanya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, bahkan mendapatkan kesuksesan dalam berbagai urusan. Karena memang pada pribadi Rasulullah itu ada contoh-contoh. Selain dalam kehidupan pribadi, beliau juga memberikan contoh yang luar biasa dalam kehidupan berumah tangga beliau, sehingga beliau kemudian menggambarkan kehidupan keluarganya, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Apakah karena kemudian kehidupan Rasulullah bermewah-mewah atau bergelimang harta benda? Tidak. Rasulullah kehidupan keluarganya amat sangat sederhana, tetapi luar biasa. Rasulullah perhatiannya terhadap keluarganya, begitu mencintainya, begitu memperhatikannya, begitu menyayanginya, sehingga seluruh keluarganya merasakan kedamaian yang luar biasa. Karena apa? Rasulullah di dalam bertutur kata selalu dengan kelemah lembutan, tidak pernah bermarah-marah, tidak pernah kemudian membuat sakit hati, tetapi yang terjadi kelemah lembutan selalu membuat orang dan keluarganya menjadi senang mendengarnya, menjadi betah di dalamnya. Itulah sekelumit kehidupan Rasulullah. Belum kemudian dalam kehidupan bermasyarakat luar biasa, bahkan sampai kehidupan bernegara. Itulah barangkali yang kemudian yang patut kita tiru. Betapa kita semuanya kalau menghendaki kesuksesan di dunia, apapun kedudukan kita, kalau memang ingin sukses membangun maglikai rumah tangga, contohlah Rasulullah. Ketika kita ingin sukses menjadi seorang pemimpin, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, contohlah Rasulullah. Karena Rasulullah adalah suami yang luar biasa, menjadi imamun yang adil. Kalau kita ingin menjadi pedagang yang sukses, contohlah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah begitu jujurnya, begitu
perhatiannya terhadap nasabahnya, konsumennya. Banyak sekali Mbak Elizabeth yang perlu kita contoh. Di samping kita mencontoh apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW, yang tidak kalah pentingnya adalah kita semuanya selalu menyebut namanya dengan membaca sholawat. Sebab apa? Membaca sholawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita menginginkan dan merindukan, mendambakan ketenangan demi ketenangan, maka kata kuncinya adalah perbanyak membaca sholawat. Sholawat menjadi wasilah kita mendapatkan kesuksesan. Sholawat menjadi wasilah kita mendapatkan ketenangan. Sholawat menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam segala urusan kita. Dengan sholawat kita pun juga kelak akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dan yang paling utama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat. Untuk itulah, kalau menengok dan menelisik di satu kitab klasik yang namanya Minaus Saniyah, di sana ada wasiatul Mustafa. Jikalau seseorang setiap harinya tidak kurang membaca sholawat 100 kali, wajabat syafaati, maka wajib baginya syafaatku. Wallahu alam. Demikian Mbak Elizabeth. Oke, terima kasih Pak. Yang ini penjelasannya sangat komplit ya, dan juga kayaknya mudah banget dipahami. Iya, nggak lupa sahabat ingatkan untuk Topania yang ingin bertanya di sore hari ini boleh melalui SMS atau via WhatsApp di 085602037951. Oke. Dan selanjutnya katanya Wina mau nambahin sesuatu ya terkait pertanyaan tadi ya Win ya. Oh iya Pak, terkait meneladani sikap dan etika Rasulullah itu kan sekarang kan udah zamannya media sosial ya Pak. Kira-kira apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai misal remaja yang sudah dekat dengan media sosial gitu, apa aja? Iya, karena di media sosial ini sekarang udah banyak banget Pak, kayak segala hal dipelintirkan, terus ada ujaran kebencian dan sebagainya. Nah mungkin kalau di zaman Rasulullah memang belum ada ya Pak ya, tapi kan kita bisa kayak semacam meneladani sikap-sikapnya beliau gitu dalam bermedia. Kalau menurut Bapak seperti apa? Media sosial itu boleh dibilang adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Maka prinsip yang harus diperhatikan di dalam bermedsos ria, di antaranya adalah ada hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Di media sosial kita bisa membuat kata-kata. Di media sosial kita bisa nge-share apapun. Tetapi pada prinsipnya bermedsos rialah yang jujur. Bermedsoslah yang benar-benar ada manfaatnya. Yang sekira di situ ada unsur keilmuan, ada informasi yang kemudian bisa kita petik manfaatnya, ada keteladanan. Silakan kita bermedsos, sebab medsos itu ibarat pisau. Bisa saja pisau itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik, ataupun sebaliknya media sosial bisa dijadikan ajang untuk berbuat kerusakan. Kita bisa berdakwah melalui medsos. Kita bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat melalui medsos. Jadi praktis medsos itu merupakan kreativitas orang zaman sekarang. Dengan kita bermedsos, kita sesungguhnya bisa berdakwah.
sehingga manfaatnya akan lebih luas jangkauannya, tidak hanya mungkin untuk desa atau masyarakat kita, tetapi bahkan lintas desa, lintas kota, lintas negara. Karena memang semuanya bisa mengakses hari ini media sosial. Sekali lagi memang pada prinsipnya kita perlu hati-hati agar mempertimbangkan antara sisi manfaat dan sisi mafsadahnya. Jikalau itu mengandung manfaat, maka silakan kita bermedsos. Tetapi kalau kemudian menimbulkan kerusakan, menimbulkan madharat, apalagi kita bermedsos, kita menulis, kita nge-share, kita memposting, lalu kemudian di dalamnya atau kontennya berisi ujaran kebencian, kontennya berisi hasudan, kontennya berisi hal-hal yang kemudian menimbulkan konflik, permusuhan dan lain sebagainya. Sesungguhnya apa yang kita tulis itu adalah kata-kata, hanya memang dalam untaian tulisan. Maka sekali lagi kalau kemudian dikembalikan pada hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik. Perkataan yang baik itu tentu perkataan-perkataan yang mengandung manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Jikalau kita di dalam menggunakan media sosial belum sanggup untuk menulis kata-kata yang baik, belum sanggup untuk nge-share, memposting sesuatu yang baik, lebih baik kita diam. Diam dari hal-hal yang tidak baik, itu sama saja ngibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diamnya kita yang sedang puasa saja termasuk adalah bertasbih. Berarti kita diam dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tulisan-tulisan yang tidak baik itu juga hal yang bernuansa ibadah. Pastinya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Oke, jadi kalau ngomongnya itu emang nyakitin atau ngetiknya nyakitin, mendingan ditahan dulu kayak gitu ya. Oke, itu salah satu inspirasi juga nanti buat Top Mania yang mungkin belakangan ini kan sosial media tuh lagi rame banget ya. Jadi berhati-hatilah dalam bermedia sosial supaya Betul. tidak merugikan yang lain gitu ya. Betul Pak ya. sekali. Nah, terkait dengan mempelajari iman-iman atau cabang-cabang iman yang tadi Bapak sampaikan ya Pak. Kira-kira itu bisa nggak sih Pak? Maksudnya membuat moral seseorang tuh berubah menjadi lebih baik gitu loh Pak. Maksudnya apakah dengan kita mempelajari cabang-cabang iman ini itu akan memperbaiki moral kita sebagai remaja khususnya? Itu sudah secara otomatis. Kalau seluruh ajaran agama benar-benar diyakini, kemudian dihayati, lalu diamalkan. Satu contoh ini, puasa yang kemarin 2 hari yang lalu, pemateri yang pertama sudah menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa pelaksanaan ibadah, utamanya ibadah puasa, itu adalah nanti endingnya adalah menumbuh kembangkan moralitas seseorang, kepribadian seseorang, karakter seseorang. Dan itulah yang kemudian diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah itu tidak hanya sebatas ibadah ritual, tetapi harus ada tindak lanjut, yaitu ibadah sosial. Ada sholat secara struktural, tapi juga ada sholat secara fungsional. Jadi satu sama lainnya saling melengkapi. Jadi belum cukup ketika kita misalkan melaksanakan ibadah puasa hanya sebatas menahan dari makan, dari minum, tetapi kemudian tidak ada asarnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak membentuk kepribadian yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang punya kemampuan kontrol yang baik,
kontrol di dalam mencegah perbuatan-perbuatan maksiat, tapi juga satu sisi punya kemampuan kontrol yang baik di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Itu barangkali satu di antara sekian manfaat daripada pelaksanaan ibadah. Jadi praktis ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, terutama ibadah-ibadah mahdoh, itu tidak hanya kemudian hablum minallah, tetapi kemudian diikuti dengan hablum minan nas. Kita mengeluarkan zakat, tujuannya agar apa? Tumbuh pada diri kita sifat empati, simpati. Kita kemudian diwajibkan untuk melaksanakan sholat agar pada pribadi kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik itu nantinya menjadikan pribadi-pribadi yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar yang merugikan dirinya maupun orang lain. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan semuanya nanti endingnya adalah menjadikan pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang cerdas, terutama cerdas secara emosional maupun cerdas secara intelektual. Kira-kira demikian. Oke, terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, kan ada hablum minallah dan hablum minan nas ya Pak. Mungkin nggak banyak orang tahu gitu di luar sana. Kadang ada yang karena saking semangatnya beribadah gitu ya Pak ya, makanya fokus ke hablum minallahnya doang atau fokus ke hablum minan nasnya doang. Mungkin ada yang sering berbuat baik tapi lupa dengan ibadahnya, seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri, seperti apa sih Pak bagusnya biar kita tuh seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas gitu? Ya setidaknya tidak timpang gitu ya Pak ya, walaupun tidak seimbang. Jadi benar adanya bahwa antara hablum minallah dan hablum minan nas itu harus seiring dan seirama. Satu sisi kita memang beribadah sholat, beribadah puasa, beribadah zakat, beribadah haji dan lain sebagainya. Tetapi justru dari pelaksanaan ibadah itulah kita kemudian terpanggil rasa kemanusiaan kita. Karena memang agama itu intinya adalah misi kemanusiaan. Jadi kita dituntut agar menjadi orang-orang yang punya kepedulian, orang-orang yang punya rasa empati, simpati, welas asih, kasih sayang. Karena memang apabila kita kemudian sudah melaksanakan sholat lalu berhenti, hanya kita sholat saja secara ritual saja, itu berarti belum benar-benar asarnya. Jadi satu di antara tanda-tanda ibadah seseorang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sikap keseharian kita yang mencerminkan orang-orang yang paripurna keimanannya. Nah, kalau kemudian kita pelajari memang dari cabang-cabang keimanan itu, lebih banyak ternyata adalah yang berkaitan dengan hablum minan nas. Entah itu kasih sayang, entah itu kemudian peduli, kemudian tidak menyakiti, kemudian menjawab salam dan seterusnya. Jadi praktis dalam kehidupan nyata itu ibadah-ibadah yang paling banyak adalah ibadah yang berkaitan dengan sisi kemanusiaan. Demikian Mbak Elizabeth. Oke, jadi memang lebih banyaknya yang kemanusiaannya itu ya Pak ya, atau hablum minan nas, karena mungkin bersentuhan langsung ya Pak, poin-poinnya gitu. Oke, Wina mungkin ada yang mau ditanyakan, Win? Iya Pak, terkait masalah ibadah ya Pak. Kalau misalkan kita kan lagi sholat tuh kurang khusyuk gitu kan, kalau menurut Bapak cara untuk bisa menghadirkan Allah dalam hati kita tuh biar kitanya semangat dalam sholat tuh gimana ya Pak? Sepengetahuan Pak Guru, agar kemudian kita benar-benar bisa khusyuk, atau mungkin paling tidak mendekati khusyuk, memang
itu ada nasihat dari Rasulullah SAW bahwa ketika kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat kita akan melaksanakan sholat, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian tidak bisa demikian, kita harus yakin bahwa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Sehingga dengan perasaan demikian itu bisa menjadikan kita lebih khusyuk. Di samping tentu yang menjadikan kita khusyuk itu banyak. Di antaranya yang terbaik adalah melaksanakan sholat itu di awal waktu. Dengan banyak waktu mungkin kita akan leluasa di dalam melaksanakan ibadah. Beda halnya kalau kemudian kita melaksanakan sholat tertentu lalu di akhir waktu, tentu kita akan berpacu dengan waktu, sehingga secara otomatis kita tidak bisa khusyuk atau tidak sama sekali khusyuk. Di samping tentu ada persiapan-persiapan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencoba memahami mulai dari bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu. Entah itu yang termasuk rukun daripada sholat ataupun yang bukan rukun atau disebut dengan sunnah. Kita hayati, kita pahami betul. Dari memahami bacaan-bacaan sholat itu tadi, insya Allah lambat atau cepat kita akan kemudian hadir dan menghadirkan khusyuhan. Satu contoh misalkan, kita membaca doa Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di samping dibaca setartil mungkin, lalu kemudian dihayati, dipahami betul apa isinya. Dari itulah insya Allah nanti kita akan khusyuk, akan ada ketenangan batin tersendiri. Nah, kalau sudah merasakan ketenangan, betapa lezatnya sholat. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika dihadapkan pada situasi yang sedih, itu beliau obatnya adalah dengan melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bapak, ini karena sudah ada yang bertanya, boleh kita tanyakan langsung ke Bapak ya Pak ya? Monggo. Oke, ini dari Mbak Virko, ini selalu ya menyimak, thank you banget by the way Mbak Virko. Iya, bagaimana kalau misalkan kita mau mengajarkan ilmu agama tapi kita takut salah? Terima kasih Kak. Oke, mungkin Bapak bisa menjawab Pak. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Bagi kita di dalam menyebarkan ilmu atau menyampaikan ilmu, kita harus mengingat sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayatan." Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan apa-apa dariku meskipun hanya sekata, meskipun hanya sekalimat, meskipun hanya seayat. Wajar kalau kemudian, terutama bagi orang yang mungkin belum pernah menyampaikan, yang penting niat kita tidak ingin menggurui siapapun, tapi niatkanlah bahwa dengan kita menyampaikan ilmu itu adalah untuk menasihati diri kita sendiri. Diharapkan kalau kemudian niatnya menasihati diri sendiri, lalu menjadi sarana atau wasilah memperbaiki diri kita. Insya Allah kalau demikian kita akan aman. Jadi jangan takut menyampaikan ilmu. Yang penting ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Selagi ilmu kita dapatkan dari guru yang jelas, dari guru-guru yang memang punya guru, gurunya juga punya guru, sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam menyampaikan ilmu, yang penting ilmu yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari, jelas sumbernya, jelas referensinya, artinya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia ataupun
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Jadi nggak usah ragu ya Pak ya, bahwa semuanya ya asal niatnya bagus ya Pak ya. Dan kita juga sebagai orang yang diajarkan ya, walaupun kita belajar di mana aja, tapi harus bisa mencerna mana-mana yang benar dan mana-mana yang enggak gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rino di Tonjong. Silakan Win, kamu yang baca, Win. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Kak Rino. Iya. Katanya, bagaimana menumbuhkan keimanan bagi pemeluk agama Islam baru? Mungkin bagi kayak mu'alaf gitu ya Pak ya. Baik, akan saya jawab semampu saya. Untuk orang-orang mu'alaf ya. Iya. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, agar kemudian terjaga keimanannya dan terus meningkat dan meningkat. Tentu yang paling paling mendasar adalah harus menguatkan keimanan itu sendiri. Harus yakin betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul bahwa inna dina indallahil Islam. Harus benar-benar diyakini. Kalau itu sudah menjadi keyakinan kita, insya Allah apapun rintangannya, apapun ujiannya, tantangannya bisa dihadapi dengan baik. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah terus belajar dan belajar. Pelajari ajaran agama Islam, entah berkaitan dengan akidah, entah berkaitan dengan ibadah, entah berkaitan dengan muamalah, ataupun berkaitan dengan akhlak. Lalu berikutnya yang bisa kita lakukan agar keimanan kita, apalagi yang baru masuk Islam, adalah bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan ulama-ulama. Teruslah belajar dengan para ulama agar kita terus mendapatkan barokah dan doanya. Dari ulama itulah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang tentu dengan sendirinya akan menguatkan keimanan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Iya, ini kayaknya nggak cuma buat yang mualaf aja ya Pak ya, tapi betul. untuk yang sudah memeluk agama Islam, terus mungkin belum merasakan, ya intinya belum bersemangat gitu dalam beribadah, itu juga bisa diterapkan ya Pak ya. Dan mohon maaf, karena sekarang ini kadang-kadang banyak orang kemudian merasa terlalu percaya diri, kemudian menyebarkan ilmu baik di media sosial ataupun di dunia nyata, kajian-kajian. Kita harus selektif betul. Jadi jangan sampai terutama yang mu'alaf ini salah mencari guru, salah mencari pemateri. Jadi harus benar-benar dipahami betul, dipelajari betul siapa yang akan dijadikan guru kita, agar apa yang disampaikan nanti benar-benar menguatkan keimanan kita, menyejukkan dan mendatangkan ketenangan buat kita, bukan malah sebaliknya. Sebab banyak ya sekarang ini orang-orang yang kemudian memberikan ceramah-ceramah, memberikan informasi atau apa saja di media sosial maupun yang lainnya, ternyata adalah sesuatu yang sesungguhnya bertabrakan dengan syariat agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Pak untuk menyampaikan materinya. Dan ini kayaknya waktunya udah hampir habis, tapi kita bacain dulu deh. Itu ada satu DM yang masuk ya, bisa dibacain Win. Dari Kak Silva 01, katanya, bagaimana jika membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui artinya gitu? Meskipun kita belum memahami isi atau kandungan Al-Quran, itu sudah sesuatu yang sangat istimewa. Sebab apa? Kata Nabi di dalam hadisnya atau di dalam sabdanya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah,
maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, di mana satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Jadi meskipun kita belum bisa memahami isi kandungan Al-Quran, tapi Allah sudah memberikan balasan, memberikan pahala. Apalagi kalau kita kemudian di samping membaca Al-Quran lalu kemudian menghayatinya, apalagi sampai mengamalkan, tentu pahalanya akan semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu orang yang dirindukan surganya Allah itu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Tentu membaca secara istiqomah, setartil mungkin. Oleh karenanya, agar bacaan kita bagus, maka perlu ngaji, perlu belajar kaidah-kaidah ilmu tajwid, perlu belajar pula makhorijul huruf, perlu belajar pula sifat-sifat huruf, sehingga ketika kita bacaannya tartil, insya Allah nanti akan menjadikan kita tenang hatinya. Apalagi kalau kita kemudian sampai bisa memahaminya. Karena memang dengan kita membaca Al-Quran itu pada dasarnya kita zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan kita berzikir menyebut namanya, hati kita akan menjadi tenang. Jadi membaca Al-Quran menjadi sumber ketenangan batin kita semuanya. Wallahu a'lam. Oke, jadi walaupun mungkin ada orang yang karena merasa nggak bagus dalam membaca Quran, terbata-bata, akhirnya dia ya udahlah, aku nggak usah baca Quran daripada baca tapi nggak jelas. Seharusnya nggak boleh seperti itu ya Pak ya. Bahkan mungkin Allah melihat dari niat dia sendiri, walaupun terbata-bata nggak apa-apa ya Pak. Tidak masalah. Tetapi tetap kita terus belajar dengan ustadz kita, dengan kiai kita. Jadi jangan sampai kemudian mandek di situ, lalu kemudian kita nggak mau ikhtiar. Jadi harus ikhtiar, harus berusaha dengan cara belajar kapanpun dimanapun. Makanya salah satu cabang keimanan sebagai penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ilmu. Apalagi ilmu-ilmu yang bersifat hal. Ini menjadi kewajiban buat kita semuanya, fardhu ain hukumnya. Sebab dengan kita belajar, kita wawasannya bertambah, dan kalau wawasannya bertambah, insya Allah ketakwaan kita juga akan bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya nanti ini kan waktunya sudah habis. Sebelum nanti Bapak akan menyampaikan mungkin untuk inspirasi ya Pak ya, atau kalau anak zaman segini tuh, anak zaman sekarang tuh buat bikin caption gitu, kata-kata motivasi gitu, nanti disampaikan di akhir penghujung acara. Sekarang kita mungkin akan mendengarkan terlebih dahulu ada sedikit puisi dari Wina ya Win, terkait dengan apa nih puisinya? Iman juga ya. Ini kayaknya aduh senada sekali ya Pak ya dengan pembicaraan kita di sore hari ini. So buat temannya jangan kemana-mana. Setelah nanti Wina membacakan puisi, akan ada sedikit motivasi mungkin ya sebagai penguat kita supaya lebih semangat lagi dalam beribadah, dalam beriman gitu. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita saksikan terlebih dahulu. Iya, kenapa sampai saksikan? Karena kita lagi live juga di Facebook dan juga YouTube. Jadi langsung aja buat yang lagi stay tune, barangkali mau ya. Oke, Wina udah siap? Siap. Oke, ini dia penampilan dari Winarsi. Tuhan selalu ada, kitanya sering lupa. Karya Winarsi. Aku duduk bersimpuh di balik kalut kelamku, di balik rasa gelisah dan keresahanku. Rasanya dunia sedang menari di kepala. Isinya tentang kekhawatiran yang tidak berujung.
Ingin berjuang malah dipaksa pulang. Dan ketika pulang, ternyata aku sudah kehilangan rumah. Rasanya masalah ini terlalu besar. Aku terlalu kecil. Ada beberapa ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Ada beberapa hal yang tidak searah dengan pemikiran. Ada beberapa hati yang tidak pandai menghargai. Saat aku mampukan pundakku untuk tetap bertahan dan menumpuk, lalu seyakin itukah Tuhan pada pundakku? Pada sudut ruang paling bising yang hanya ada aku sendiri, beberapa kebingungan tentang aku, masa depan, orang lain, mimpi, dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya merayu Tuhan untuk memberikan semua. Ambisi merebut raga, mengalahkan bahagia. Aku kecewa dengan diriku sendiri. Bagaimana dengan Engkau, Tuhan? Iman berakar, pohonnya sabar, buahnya kebaikan. Siapapun yang ingin kuat dalam adegan kehidupan, maka dasar yang dikuatkan adalah iman. Aku masih bersimpuh. Kali ini di hadapan-Mu, ya Allah. Aku membayangkan Engkau tersenyum ke arahku dan meyakinkanku, tenang, semua akan baik-baik saja. Pulanglah. Tuhan sudah menanti untuk kau peluk lagi. Menangislah di hadapannya, lalu kau akan tenang. Tidak usah sibuk mencari validasi manusia. Bukankah Tuhan selalu ada? Duhai Rabb kami, lewat angin yang berdesir, kukirimkan keinginanku yang tinggi, menembus batas waktu. Sesungguhnya Engkau Maha melihat, Maha dekat, dan Maha mengabulkan hajat. Dariku, si remaja yang tak elok budi. Terima kasih. Oke. Ikutan sedih dengernya. Gimana Pak anak didiknya? Keren gak Pak? Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Ya ampun, ini mungkin buat topannya yang lagi ikutan nyimak di luar sana juga ikutan terharu. Dan bener banget, gak usah mengemis validasi kepada manusia ya. Kalau misalkan capek pulang gitu, pulang ke Tuhan kalian. Maksudnya berdoa gitu ya, bukan berarti meninggal dan sebagainya ya Win ya. Oke, thank you banget Wina untuk bacaan puisinya di sore hari ini, yang tentunya sangat menyayat dan juga menggertak hati setiap yang mendengarnya. Silakan untuk penghujung sore hari ini Bapak Rosyihun untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak. Para pendengar dan pemirsa Radio Top FM yang saya muliakan, di penghujung pembahasan ini saya mengutip kata-kata mutiara dari Kiai Haji Toto Tasmara dalam bukunya
hidup sekali, hiduplah yang berarti agar kita siap mati. Hidup yang berarti itu adalah hidup yang memiliki prinsip yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita berusaha menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Karena hal itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan orang yang punya kedudukan tinggi, bukan pula yang punya jabatan-jabatan yang megah, bergelimang harta benda, punya status sosial yang luar biasa. Tetapi siapapun yang memberikan daya manfaat bagi kehidupan